Ya, Smart Viewers, Anda kembali menyaksikan Good Talk dan sudah tersambung bersama kami Om Didi Ninitowo. Halo Om, apa kabar? Kabar baik, selamat pagi, siang, sore. Salam sehat pokoknya ya Om ya. Terima kasih sebelumnya udah mau bincang-bincang sama kami di acara Good Talk kali ini. Seperti yang mungkin kita tahu nih, kalau misalkan Om Didi Ninitowo adalah seorang seniman yang memiliki melestarikan suatu budaya, salah satunya dengan tari ya Om ya. Nah, kalau misalkan ngomongin tentang budaya nih, menurut Om Didi nih, kalau mendengar kata budaya tuh apa sih yang terlintas dalam pikiran Om Didi sendiri, atau maknanya tuh seperti apa sih budaya? Ya kalau kita meminjam istilah kamus-kamusnya tentang budaya, ya segala sesuatu karya dari manusia kan. Nah itu salah satunya adalah seni. Seni pun juga cabangnya macam-macam. Ada seni tari, ada seni rupa, ada seni pahat dan sebagainya. Nah, kalau misalnya memaknai budaya di Indonesia itu seperti apa? Kita punya ciri khas tersendiri. Indonesia itu punya identitas sendiri, budayanya juga punya identitas sendiri. Jadi memang tidak bisa dibandingkan dengan budaya dari negara lain, ya. Karena budaya itu kan menjadi identitas sebuah bangsa. Jadi di sini memang penting sekali untuk memahami hal itu, ya, supaya di mata dunia kita Indonesia sudah sangat dikenal bahwa punya kekhasan yang sangat-sangat spesifik. Jadi memang suatu budaya itu bisa dibilang identitas dari setiap negara itu ya. Dan Om Didi ini membudayakan budaya Indonesia itu adalah lewat tarian. Nah, kalau misalkan apakah memang menari itu adalah salah satu langkah dan upaya yang Om Didi lakukan untuk melestarikan tradisi dari nenek moyang? Ya, karena setiap manusia kan mempunyai talenta masing-masing, ya. Kebetulan saya keahliannya adalah menari. Dan saya merasakan, ya saya memang dilahirkan untuk menjadi penari. Nah, lewat tari itu saya melakukan istilahnya edukasi, memperkenalkan tentang seni budaya itu sampai ke mancanegara dan yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Jadi saya kemudian mengoptimalkan talenta yang saya punya dari Tuhan untuk bisa sharing kepada masyarakat luas. Oke. Nah, kalau misalkan mulai menari sendiri, Om Didi itu dari kapan sih, Om? Dari kecil, dari zaman SD udah mulai menari. Wow. Itu gimana tuh prosesnya, mungkin belajarnya, perjuangannya juga mungkin mulai tampil atau mulai mengenal tari-tarian yang ada di Indonesia, seperti apa Om? Kalau awalnya waktu masih SD ya, itu aku memang sering mengikuti kegiatan-kegiatan pentas di sekolah ya. Kalau zaman dulu kan istilahnya ya gerak dan lagu ya. Kemudian kegiatan di gereja itu juga ada gerak dan lagu setiap Natal dan sebagainya, itu yang saya ikuti. Kemudian SMP mulai saya ketemu dengan teman yang bisa menarikan tari tradisi Jawa. Nah, terus belajar dengan teman. Nah, dari situ karena saya kan kelahiran dari kota kecil Temanggung, yang mana zaman itu belum ada sanggar-sanggar seperti di kota-kota budaya Yogyakarta atau Surakarta atau Bandung gitu kan. Jadi ya adanya ya guru-guru tari daerah seadanya. Nah, itu yang menjadi istilahnya guru-guru dari saya. Tapi kemudian setelah saya saya memutuskan untuk menjadi penari beneran, tahun 74 saya hijrah ke Jogja, saya kuliah di ISI, Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Dulu namanya belum ISI, waktu saya kuliah namanya masih ASTI, Akademi Seni Tari Indonesia. Itu tahun 74. Nah, di situ saya mulai belajar secara lebih serius dan kemudian menggeluti dunia seni itu secara total. Sampai sekarang. Sampai saya sudah pernah menjadi dosen juga di sana selama 8 tahun setengah. Kemudian saya keluar, saya mengelola sanggar sendiri sampai sekarang ini. Sekarang menjadi LPK, lembaga pendidikan dan kursus sampai detik ini. Itu ceritanya.
Oke, nah kalau misalnya aku sempat baca sejarahnya dari Om Didi nih ya, ada di internet gitu. Kalau misalnya dulu tuh perjuangan untuk menari juga sebetulnya nggak gampang ya, karena kayak ada keterbatasan, mohon maaf ya, kayak biaya apa segala macam. Jadi perjuangannya juga lumayan panjang ya sampai akhirnya sampai sekarang mendalami seni tari. Tapi juga memang Om Didi selain nari suka apa nih? Suka menggambarkah atau suka menyanyi mungkin? Iya kan, kalau menggambar ya memang dari kecil saya suka menggambar, bahkan dulu punya cita-cita menjadi pelukis. Sekolahnya di seni rupa, tapi karena faktor ekonomi nggak memungkinkan, jadinya akhirnya saya switch ke penarinya aja yang lebih difokuskan begitu. Kalau menyanyi dari kecil saya memang ikut paduan suara di gereja sampai SMA. Gitu. Jadi ya itu, tapi tidak menjadi penyanyi terkenal, hanya jadi penari. Tapi nyanyi bisa. Kan di kuliah di ASTI dulu kan juga diajari tembang Jawa. Jadi kalau lagu-lagu diatonis saya belajarnya di gereja, lagu diatonis. Jadi membaca not do re mi fa sol itu di gereja. Kemudian waktu kuliah di ASTI saya belajar yang seni-seni Jawa lebih matang lagi. Tapi waktu saya SMP, zaman dulu di SMP di Temanggung itu di sekolah ada pelajaran tembang Jawa. Dalam bahasa Jawa itu ada pelajaran tembangnya. Dan itu mungkin sekarang tidak ditemui di sekolah-sekolah. Mungkin hanya sekolah-sekolah tertentu aja yang mengajarkan tembang Jawa di sekolah. Oke, panjang ya. Memang dari dulu memang seneng nyeni gitu bisa dibilang. Menari, menggambar, dan juga menyanyi. Nah, sekarang sampai sekarang pun akhirnya mendalami seni tari hingga sekarang sampai punya sanggar sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke jenis tariannya itu tari cross gender. Nah, sebetulnya boleh nggak sih didefinisikan sendiri bahwa tarian cross gender sendiri itu seperti apa? Sebenarnya tari cross gender itu tarian di mana laki-laki memerankan wanita atau sebaliknya wanita memerankan laki-laki. Nah, itu sebenarnya memang sudah ada dari zaman dulu. Karena limitnya buku-buku yang menulis tentang hal itu, bahkan pengetahuan tentang hal itu susah sekali dicari narasumbernya, sehingga banyak masyarakat umum yang tidak paham. Makanya pada tahun 2004 saya berusaha untuk menerbitkan buku tentang seni cross gender Indonesia. Jadi gendernya cross kan, laki-laki berperan wanita dan sebaliknya begitu. Nah itu yang saya usaha supaya buku saya itu dibaca oleh masyarakat luas sehingga masyarakat luas teredukasi apa sih seni cross gender. Karena kan mungkin masyarakat Indonesia juga tahu, kemudian banyak sekali yang mengkait-kaitkan dengan konteks LGBT, padahal kan berbeda banget sebenarnya. Sebelum LGBT muncul di dunia ini, cross gender sudah ada. Ya, bahkan di zaman kalau membaca kitab Lagaligo, bisa search di Google, masyarakat Bugis sana itu meyakini ada 5 gender. Laki, perempuan, laki-laki yang feminin, laki-laki yang perempuan yang maskulin, kemudian yang satu itu kelasnya adalah kelas syaman atau dukun. Itu disebut bisu. BISSU, bukan bisu nggak bisa ngomong ya, tapi bisu double S itu tradisi di Bugis sana. Nah itu yang diyakini oleh masyarakat Bugis. Itu sebelum agama masuk ke Nusantara. Nah berarti kan sudah zaman bahula kan sebenarnya kan. Itu yang jarang diketahui oleh masyarakat umum. Karena memang kalau sekarang mungkin lebih gampang ya, search aja di Google, langsung akan keluar info-info semacam itu. Tapi zaman dulu, zaman saya masih berjuang, merintis, mengenalkan seni cross gender, aduh setengah mati susahnya. Dipukuli sana-sini, dikata-katain sana-sini, dibully sana-sini. Jadi prosesnya tidak gampang. Tapi dunia luar lebih menghargai terlebih dahulu tentang seni tradisi cross gender itu. Makanya saya kan banyak diundang seminar, diundang talk show di luar negeri. Udah dari tahun berapa ya?
tahun 2003 mungkin. Nah, kalau pertama kali ke luar negeri saya tahun 87 sih. 85. Pertama kali saya mengenalkan di Belgia tentang seni cross gender ini. Nah, kalau orang umum juga merasa, oh ternyata di Indonesia ada tuh laki-laki memerankan wanita, kan gitu. Zaman dulu masih dianggap tarian yang nggak serius, yang pokoknya bukan sesuatu hal yang penting lah. Tetapi setelah semakin ke sini banyak orang meneliti, banyak orang membaca dari banyak narasumber. Nah, itu kemudian masyarakat khususnya pemerhati seni budaya paham, oh ternyata memang seni cross gender sudah ada di Indonesia dari zaman dulu. Tetapi informasinya kan tidak secepat saat ini setelah ada sosmed kan, untuk mencari data, mencari info cepat sekali. Zaman dulu kan, aduh, bisa dibayangin deh. Kamu lahir tahun berapa? Aku tahun 97. Tuh kan. Masih jauh ya. Ya. Jadi aku merintis itu dari tahun 74, saya sudah mulai menari cross gender. Zaman itu aduh, komunikasi masih susah. Tahun 85 waktu saya kepingin ke luar negeri, kan boleh dong sebagai manusia kita punya keinginan, benar nggak? Kalau saya menunggu dikirim oleh pemerintah atau oleh universitas ke luar negeri, nggak mungkin sampai sekarang saya rasa. Ya sekarang ini mungkin, tapi zaman dulu nggak mungkin. Nggak ada Indonesia mengirim laki-laki menari perempuan, no way. Ya, laki-laki menari laki-laki, perempuan menari perempuan. Itu yang terjadi. Nah, saya sebagai manusia biasa kan boleh dong punya keinginan, kan? Saya juga kepingin eksis, kan boleh, apalagi sekarang lihat. Orang-orang bebas bereksis kan lewat TikTok, ya kan? Yang bukan penari aja sudah begini-begini TikTokan, begitu kan? Udah lewat saya yang gitu-gitu. Ya, nah itu menunjukkan bahwa setiap orang kan punya hak asasi untuk eksis. Nah, karena saya pengen itu, saya nekat. Saya jual mobil saya beli tiket ke Eropa PP tahun 85. Kamu belum lahir, sayang. Belum. Nah, itu awal saya. 85 baru Awal kakakku saya. yang pertama sih. Itu awal saya kemudian bisa Jauh banget. Bisa ke luar negeri dan mulai dikenal. Step by step. 91 diundang lagi ke sana, sempat ke Perancis, sempat ke Inggris, sempat ke Belanda dan sebagainya, begitu. Itu ceritanya. Memang harus berjuang sih. Kita harus berjuang. Luar biasa perjuangannya untuk memperjuangkan tarian cross gender. Dan masih banyak mau aku bahas nih sama Om Didi, tapi mungkin kita break dulu ya sebentar. Jadi Smart Viewers jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Good Talk.